Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Mari katakan damai sejahtera kanan kiri muka belakang untuk sukacita di malam Natal Kristus di tahun ini. Silakan buka Bapak Ibu. Ulangan. Buka dulu. Ulangan pasal 22. Ayat 23 sampai 24. Ini menarik Bapak Ibu. Sebelum kita masuk tentang pujian Maria, Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Cukup itu saja. Saya tidak mengupas nyanyian Maria, tapi saya mau berbagi latar belakang sampai nyanyian Maria yang sangat indah ini. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 ini muncul di Injil Lukas. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui paling tidak siapakah Maria. Dia disebut sebagai seorang Alma, bukan Ibu Alma, tapi Alma dalam bahasa Ibrani perempuan muda, atau disejajarkan dengan bahasa Perjanjian Baru Parkenos, perawan. Dan tahukah saudara, rata-rata di Yahudi di zaman itu, pertunangan untuk perempuan ketika dia memasuki usia 15 hingga 17 tahun. Kira-kira di rentang waktu itulah pertunangan dilakukan untuk seorang perempuan. Kalau laki-laki bisa lebih tua. Tujuan pertunangan adalah memberi waktu di sekitar 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan untuk sang laki-laki mulai menyiapkan rumah pribadi, lahan pribadi, ladang pribadi, supaya genap 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan atau 12 bulan ke depan resmi melaksanakan perkawinan. Sekarang, adakah Bapak Ibu yang punya anak di rentang waktu anak gadis 15 sampai 17 tahun? Silahkan bayangkan rupanya kayak apa, tingginya kayak apa. Yang kedua, lugu-lugu dan polosnya kayak apa. Lalu tiba-tiba malaikat datang dan berkata, engkau mengandung oleh Roh Kudus. Saya mau ajak saudara untuk berpikir kira-kira apa reaksi seorang Parkenos atau seorang Alma di rentang waktu 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, ketika tiba-tiba dia nggak bikin apa-apa, lalu harus pertanggungjawabkan bahwa dia mengandung. Sementara dia sangat tahu Ulangan pasal 22 yang kita baca tadi, ayat 23 sampai 24 akan mengakibatkan hal yang fatal. Lukas pasal 1 ayat 34 bilang begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. 2 hal. Pertama, nggak masuk di akal logika dia. Yang kedua, soal keimanannya. Apa kata orang? Berarti saya dihukum mati, berarti saya dirajam. Berarti Bapak Ibu, kalau dirajam itu bukan batu besar, batu kecil-kecil. Usahakan jangan lewat sampai jam 6 sore. Karena 6 sore itu pergantian hari. Jadi silakan bayangkan dilempar dengan batu begini-begini, nggak langsung mati. Di luar kota disiksa dulu baru mati. Silakan bayangkan ketika dia bertanya, bagaimana mungkin aku belum bersuami, pikirannya cuma satu, mati saya. Aku mau ngomong bagaimana ke mamaku, apa yang harus kusampaikan kepada Yusuf. Jadi ketika saudara bayangkan peristiwa mengandungnya Maria oleh Roh Kudus, itu bukan perkara gampang bagi anak berusia 15, 16, 17 tahun. Itu perkara yang tidak mudah. Dari perspektif keadat istiadat maupun spiritual keimanan mereka, itu sesuatu yang sangat mengerikan.
Ini catatan saya yang pertama untuk masuk ke nyanyian pujian Maria. Lalu kemudian, apakah reaksi terakhir Maria? Tolong lihat ayatnya yang ke-38 pasal 1. Dia cuma bilang gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Doulos, hamba. Terjemahan yang barangkali lebih parah, jongos. Cuma suruhannya Tuhan. Apakah Maria senang? Enggak ada. Apakah nyanyian Maria berbunyi? Enggak. Apakah Maria langsung nyanyi? Tidak. Kenapa? Karena berita ini untuk Bapak, Ibu, dan saya adalah berita sukacita. Tapi bagi seorang anak remaja itu persoalan besar. Bagi Bapak, Ibu, dan saya, berita Gabriel itu berita yang menyenangkan. Tapi bagi dia persoalan besar. Apa buktinya? Ketika dapat kabar bahwa Elizabeth sanaknya juga sedang mengandung, dia langsung berangkat ke sana. Dua aspek Bapak Ibu, menengok sanaknya yang dapat mujizat mengandung. Kedua, menenangkan diri. Berapa lama? 3 bulan. Tidak mudah. Itu persoalan yang sangat besar bagi seorang Maria. Sekarang, di bagian manakah Maria baru nyanyi? Dibaca tadi, di bagian manakah dia baru nyanyi? Setelah dia berjumpa dengan Elizabeth, familinya itu, sanaknya itu. Kok nanti di Elizabeth baru dia bikin nyanyian pujian? Kenapa waktu berita gembira dia dapat, dia nggak langsung nyanyi? Nanti ke Elizabeth baru dia nyanyi, dan panjang sekali nyanyiannya itu, dan begitu top hingga sekarang nyanyian itu. Jawabannya Bapak Ibu ada di pasal 1 ayat 43. Pasal 1 ayat 43 yang saudara tidak baca, naik sedikit. Elizabeth bilang begini, tiba-tiba bayinya melonjak, Yohanes dalam kandungan tiba-tiba melonjak, dia langsung bilang begini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Saudara pikir ini kalimat biasa? Ini kalimat peneguhan, ini kalimat penguatan, ini kalimat pendampingan pastoral bagi seorang remaja yang lagi gundah. Elizabeth itu turunan Harun, dan dia tahu Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Bisa saja dia akan bisik ke Sakaria seorang imam, ini bahaya. Kok Maria bisa mengandung bla 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 bla. Kayaknya harus dihukum. Enggak. Tapi kalimat yang muncul di mulut Elizabeth justru meneguhkan dan menguatkan. Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Langsung diteguhkan, langsung dikuatkan. Lalu tiba-tiba muncul, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Keluar dari mulut Maria. Maria baru mengagungkan Allah untuk berita itu. Maria baru memuliakan Tuhan untuk berita itu setelah percakapan dengan Elizabeth. Setelah Elizabeth meneguhkan dan menguatkannya, hingga kemudian muncullah nyanyian itu. Dan sangat luar biasa kalau saudara baca ayat 46 sampai 55. Seorang yang mudah belia bilang begini, orang menganggap aku remeh, tapi ia mengokohkan aku. Pengagungan kepada Allah dilakukan Elizabeth. Dan ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Karena dia bilang begini, bagaimana mungkin? Okelah, aku ini hamba Tuhan. Dia mau menunjuk tentang betapa Tuhan berkenan memakai aku, maka terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, pujian yang indah ini, yang dia tulis sendiri, yang dia lantunkan itu sesungguhnya datang pasca peneguhan dan penguatan yang dibuat oleh Elizabeth. Saya kira demikian firman Tuhan dibagikan bagi kita. Lalu bagaimana saudara dan saya membawanya untuk memaknai malam Natal Kristus ini? Selalu tambahkan Kristus ya, jangan cuma Natal. Karena Natal itu dari Natalitia Natus, yang berarti kelahiran atau lahir. Jadi kalau cuma bilang Natal berarti lahir.
perayaan Natal GPIB Peniel, berarti perayaan lahir GPIB Peniel, yang benar perayaan Natal Kristus. Bagaimana caranya saudara memaknai malam Natal Kristus hari ini? Ternyata Bapak Ibu, sukacita seseorang itu benar datang dari Tuhan. Tetapi acap kali Tuhan pakai orang lain untuk mengirimkannya menjadi kekuatan untuk mampu bersukacita. Saya mau katakan begini, ketika malam ini saudara sedang merayakan Natal Kristus, saya tidak meminta saudara untuk seperti Maria memuji Tuhan. Barangkali langkah pertama, jadilah Elizabeth. Mungkin sebentar habis ibadah, angkatlah telepon, kirimlah WA, sampaikanlah kata-kata penguatan kepada orang-orang yang saudara tahu sampai malam ini barangkali sedang terpuruk. Yang malam ini barangkali malam Natalnya nggak sama dengan tahun kemarin. Yang malam ini barangkali kendati pun dia nyanyi malam kudus, bukan dengan senyum, tapi air mata yang mengalir. Engkau dipanggil menjadi Elizabeth untuk teguhkan dan kuatkan orang-orang tersebut, supaya malam Natal ini juga menjadi malam sukacita bagi siapapun. Amin. Saya rindu mengajak yang pertama ini ke Bapak Ibu, bukan pujian, belum. Kuatkan orang lain malam ini. Karena saya tahu malam Natal ini adalah malam Natal yang berbeda bagi banyak keluarga. Jadilah Elizabeth untuk meneguhkan dan menguatkan beberapa orang yang sedang bergumul. Selanjutnya yang kedua, saya kira adalah tidak berlebihan untuk kemudian melangkah maju menjadi seorang Maria. Kemarin saya masih dapat WA, bukan dari jemaat ini, tapi oleh salah satu pendengar Radio Peniel, menyampaikan bahwa Pak Pendeta sudah dekat Natal, saya belum mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Kami diskusi WA cukup panjang, saya tidak boleh sebutkan namanya. Saya mau katakan begini juga, siapapun Bapak Ibu yang di rumah maupun di sini, yang barangkali sedang mengalami kondisi yang sama, melangkahlah ke tahap yang kedua, ke posisi Maria. Jangan biarkan ketakutanmu dan kekhawatiranmu membuat engkau tak mampu memuliakan Tuhan dan alam, di kepahitan sekalipun, di hal berat sekalipun yang harus dipikul. Memangnya masalah Maria sudah selesai ketika ketemu Elizabeth? Belum. Masalahnya masih sama. Tapi dia melompat ke titik yang luar biasa. Jiwaku memuliakan Tuhan. Soal mau omong ke Yusuf bagaimana urusan lain, jiwaku memuliakan Tuhan. Saya mau katakan hal yang sama. Jika pikulanmu masih sama hingga akhir tahun tanggal 24, persoalannya masih sama, dan kemudian sulit sekali engkau mendapatkan damai sejahtera, dan rasanya sulit lagi untuk merasakan sukacita yang sama seperti Natal-Natal yang lalu, saya mau katakan lompatan besar iman sangat luar biasa. Angkat hati dan katakan, Tuhan, aku memuliakan Engkau di kondisi apapun hari ini. Supaya sebentar malam kita dibagikan tata ibadah khusus toh keluarga, supaya sebentar malam Bapak Ibu mau ibadah keluarga, kita bisa berpelukan dengan air mata, tapi juga tawa dan sukacita. Karena saudara dan saya mampu melompat pada tingkatan yang lebih tinggi. Masalah masih sama, kesepian dan kesunyian masih sama, tapi aku memuliakan Tuhan. Selamat memuliakan Tuhan di malam Natal ini. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.